Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama bertemu di aplikasi Zoom ini untuk mengadakan salah satu agenda penting dari rangkaian Musabaqah Hifdzil Quran online yang diselenggarakan oleh Tahfidz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari. Para peserta semua, pemirsa yang menyaksikan melalui live YouTube Tahfidz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini 10 April 2021 kita sama-sama akan menyaksikan babak grand final Musabaqah Hifdzil Quran online yang diselenggarakan oleh Tahfidz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari. Alhamdulillah telah hadir pada kesempatan kali ini para dewan juri yang kami hormati Al-Ustadz Uca Sunarya hafizahullahu taala. Kemudian yang kami hormati Al-Ustadz Sahwan hafizahullahu taala, dan yang kami hormati Al-Ustadz Syarif hafizahullahu taala. Ustadz Uca dan Ustadz Sahwan sudah mengikuti dengan kita di babak 12 besar, dan insya Allah para peserta semua sudah mengenal beliau dan telah bergabung dengan kami saat ini. Al-Ustadz Syarif hafizahullahu taala, beliau adalah Al-Hafidh yang telah mendapatkan sanad 14 qiraat. Beliau pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk menjadi juri pada babak grand final Musabaqah Hifdzil Quran Tahfidz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari. Baik peserta semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Alizar selaku pembawa acara ingin mengingatkan terkait dengan teknis dan ketentuan lomba babak grand final Tahfidz Center Ummu Abu Dzar. Ketentuan yang pertama, setiap peserta akan mendapatkan 3 soal. 2 soal berupa melanjutkan ayat dan 1 soal tebak akhir surat, yang kemudian nanti masing-masing peserta melanjutkan ke awal surat setelahnya. Kemudian ketentuan yang kedua, setiap peserta tampil sesuai nomor urut yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, peserta melanjutkan minimal 10 baris dalam setiap pertanyaan melanjutkan ayat dan awal ayat surat berikutnya di soal tebak akhir surat. Kemudian ketentuan berikutnya, batas koreksi dari dewan juri hanya 2 kali. Setelahnya akan dilanjutkan dengan soal berikutnya. Ketentuan yang kelima, durasi untuk tenggang toleransi diam dari kesalahan hanya 10 detik. Setelahnya dilanjut dengan soal berikutnya. Ketentuan yang keenam, peserta diharuskan untuk menutup mata dengan kain atau sejenisnya dan menghadap ke arah kamera saat peserta tampil. Dan ketentuan yang terakhir, keputusan dan penilaian dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Baik, semoga ketentuan dan teknis lomba sudah dipahami semua, terkhusus untuk para peserta. Baiklah, kita langsung saja menginjak pada acara inti kita, pembacaan soal
oleh Dewan Juri dan dilanjutkan kemudian dengan penjawaban soal dari masing-masing peserta nantinya. Untuk Dewan Juri, Ustadz Uca sudah siap? Insyaallah, Ustaz. Ustadz Syarif? Ya, insyaallah. Ustadz Sofwan sudah siap? Insyaallah Ustaz, siap. Untuk peserta semua sudah siap? Sudah Insyaallah siap Ustaz. Insyaallah siap Ustaz. Barakallahu fikum. Peserta pertama, mohon bersiap-siap. Ananda Rafiki Rifandi. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh peserta kedua yang akan tampil Muhammad Zuhri Akbar. Untuk bersiap-siap, Ananda Muhammad Zuhri. Baik, untuk Ananda Rafiki Rifandi, kita punya 8 soal. Soal nomor 1 sampai soal nomor 8, yang masing-masing soal terdiri dari 3 pertanyaan. Silakan. Dari Ananda Rafiki Rifandi, ingin memilih soal nomor berapa? Nomor 5 Ustaz. Nomor 5, baik. Soal nomor 5. Baik, Ananda Rafiki, apakah sudah siap? Siap Ustaz. Siap Ustaz. Insyaallah. Baik, saya ulangi. Ananda Rafiki, apakah sudah siap? Sudah Ustaz, insyaallah. Baik. Kemudian silakan kepada Al Ustaz untuk membacakan soalnya. Falyatafaddal ilaihi mashkur. Baik, bismillah. Soal pertama, perhatikan. Iqra' min qawlihi ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب
على طعام المسكين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Baik, soal kedua, perhatikan. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allah. Inna Allaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa ma tasyaa'una a'adda lahum 'adzaban alima. Bismillahirrahmanirrahim. Allaha kana aliman hakima wal mursalati yudkhilu man yasifati asfa fi rahmatihi wa ma tasyaa'una a'adda lahum 'adzaban alima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati yudkhilu man yasifati asfa fi rahmatihi wa ma tasyaa'una wa idza a'adna lahum 'adzaban alima. Wa idza rusulu u'ridat li ayyi yawmin wal salati li yawmil qiyamah wa ma idza
kaidah membaca yaitu tawalud. Dengan tawalud itu mantul di ayat 29 ketika mengucapkan halaka, bukan halaka tapi langsung halaka, langsung dikemborokan bagian bawah tentang artinya hamzah sama ha, bukan halaka, bukan halaka tapi bacanya halaka baca yaitu tawalud. Dengan tawalud itu kan halaka, itu tawalud. Tapi itu aja. Terima kasih Ustaz. Untuk anda dari Rafiki ya, insyaallah taala. Baik, Hasan barakallahu fiik insyaallah taala. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk Ananda dan untuk semuanya yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum semuanya. Dari Dewan Juri lain barangkali ada yang ingin komentarin atau sedikit mungkin Ustaz, mengenai di ayat Allah mengatakan apa tadi? Ma'aghna anni maliyah ya, halaka anni sultaniyah. Di situ ada hukum atau mungkin kalau biasanya di mushaf kita ada tanda sin ya. Mungkin bahasanya sakta ya. Tapi sakta di situ bukan sakta wajibah, tapi sakta jaizah. Ya, ada dua tempat, salah satunya di sini di Al-Ma'arij tadi ya. Di ayat berapa tadi? Afan di Al-Haqqah ya. Ayat ke-28 ya. Sama 29-nya. Di situ teman-teman sekalian ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah, di situ ada sakta jaizah, artinya boleh. Adapun sakta wajibah yang masyhur kita tahu mungkin di Mutaffifin, di Al-Qiyamah, Yasin sama surah Al-Kahf. Yaitu mungkin 4 yang wajib. Adapun mungkin ini sakta jaizah. Kemudian mengenai basmalah, hati-hati mungkin nanti juga perhatian serta yang lain bahwasanya ketika basmalah dengan ayat mungkin ada beberapa kaidah di sana. Muqaddamnya yang memang lebih didahulukan adalah memang dibaca sir saja. Jadi mungkin ketika ada juri sudah bacakan langsung aja dengan lanjut ayat ya, dengan jaharnya. Ada muqaddamnya dengan sir. Bahkan mungkin nanti ada mungkin ayat-ayat malah dimakruhkan untuk dibaca basmalah. Di antaranya mungkin penyebutan ayat-ayat yang mengenai azab, mengenai orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka di sana dimakruhkan pembacaan basmalah. Nah, mungkin itu aja Ustaz, tambahan sedikit. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Syarif yang telah memberi masukan kepada Ananda dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Ananda dan semua yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum.
Baik, kita menginjak ke peserta berikutnya. Mohon untuk bersiap-siap kepada Ananda Muhammad Zuhri Akbar. Ya. Dan peserta ketiga yang akan tampil setelah Ananda Muhammad Zuhri Akbar juga untuk bersiap-siap kepada Ananda Muhammad Rafif Al-Faruq. Baik, silakan untuk Ananda Muhammad Zuhri. Di sini tersedia soal 1 sampai 8. Soal nomor 5 sudah terpilih, jadi tersisa nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Ananda Zuhri ingin memilih nomor berapa? Soal nomor 2, Ustadz. Suaranya kurang jelas, Ananda Zuhri. Nomor 2, Ustadz. Nomor 2, baik. Soal nomor 2 untuk Ananda Muhammad Zuhri Akbar. Silakan. Taib, Ananda Zuhri sudah siap? Sudah ya? Insyaallah siap, Ustadz. Baik. Silakan. Wasil qala Allah Ta'ala wa ummihi wa abi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Cukup? Ya, cukup. Ya, Zuhri. Itu soal yang pertama. Soal berikutnya, yang kedua. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Ya. Wa ma
أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين فنتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Ya, cukup. Cukup. Dan ada Zuri. Soal yang ketiga, yang terakhir. Ya. Sebutkan ayat terakhir daripada surah Al-Qalam. Ya. وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Ya, cukup. Cukup ya, sorry. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Untuk Ananda Muhammad Suri Akbar asal Bekasi. Baik, untuk selanjutnya komentar dari Al Ustadz Uca Sunaria. Falyatafaddal mashkura. Masya Allah, barakallahu fiik. Ananda Muhammad Juhri Akbar. Sedikit koreksiannya, di surat Abasa ini banyak ro yang tebal. Salah satunya adalah di ayat 41 ya. Itu ro tebal
ada beberapa kriteria. Pertama, ro tebal didahului harokat fathah dan ro tebal didahului harokat domah. Kecuali ro tarqiq, ro tipis didahului harokat kasrah menghadapi huruf yang tebal. Itu jadi ikut tebal. Kemudian ro sukun didahului harokat fathah dan domah itu wajib tebal atau disebut tafhim. Contoh seperti sini, takuha kota roh harus tebal rohnya. Kemudian taru juga tebal, roh sukun didahului harokat fathah itu juga tebal, tafhim. Bukan taru punggung ujung lidah nempel ke langit-langit bagian depan sama dengan lam. Taruhakuha otaroh. Jadi Anda Muhammad Juhri diperhatikan tentang ro tebal dan ro tarqiq, ro tipis. Jadi di sini saya perjelaskan kembali, ro wajib tebal ketika didahului harokat fathah dan domah. Kemudian ada ro tebal juga sukun didahului harokat fathah dan domah. Yang ketiga, ro yang tadinya tarqiq tipis jadi tebal ketika kedepannya menghadapi huruf yang tebal. Seperti di surat lain, surat Al-Fajr, wabil mirsad, qirtas. Mungkin itu saja. Barakallahu fiik, insyaallah taala. Ahsan barakallahu fiik insyaallah taala untuk Anda Muhammad Juhri Akbar. Masya Allah. Ustaz. Ya, masukan yang sangat berharga untuk Anda, Juhri, dan untuk peserta lainnya. Dan dari Al-Ustaz Sofwan atau Al-Ustaz Syarif, ada komentar yang ingin ditambahkan? Silahkan. Sedikit mengenai apa ya? Ana lebih ke arah makna ya, ke arah makna. Penting sekali kita memahami masalah bab al-waqfu wal ibtida, waqaf sama ibtida. Waqaf sama ibtida, maka ulama itu buat kitab khusus mengenai pembahasan waqaf tidak saja. Kapan waqaf, kapan ibtida yang tepat gitu. Karena ibaratnya seperti ini, dalam Al-Qur'an memang banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah. Ibaratnya ada subbab-subbab tema tertentu. Makanya tidak boleh kita waqaf di tempat tertentu yang nanti menyalahi makna atau bisa meracaukan maknanya. Ya mungkin ini koreksi buat kita bersama. Misalkan taruhlah tadi di soal yang pertama ya, wa ummi wa abi misalkan. Wa ummi wa abi, dan ibunya dan ayahnya. Kalau kita cuma baca literat nggak paham ya, kalau kita tidak sambungkan dengan ayat sebelumnya, benar ya. Makanya mungkin alangkah baiknya, ahsannya mungkin memang dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seorang lari dari saudaranya, baru wa ummihi wa abi juga lari dari ibu dan bapaknya. Maka ini penting sekali. Maka pengertian tartil menurut sahabat tadi itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, bagaimana kita membaca huruf dengan tepat dan benar, dan bagaimana kita mengetahui kapan waqaf, kapan ibtidah yang tepat. Maka ini penting sekali teman-teman, perlu diperhatikan. Barakallah. Jadi itu mungkin saya sedikit. Ya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan kepada Ananda Muhammad Zuhri bisa diperhatikan dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk di kesempatan yang berikutnya. Begitupun untuk peserta yang lainnya, komentar-komentar ini bisa disimak dan kemudian bisa diamalkan nantinya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri semuanya dan kepada Ananda Zuhri Akbar dari Bekasi yang sudah tampil pada kesempatan kedua tadi. Untuk berikutnya kepada Ananda Muhammad Rafif Al-Faruq dari Subang, silakan untuk bersiap-siap, dan setelahnya juga mohon untuk bersiap kepada Ananda Muhammad Fatir Asal. Sekali lagi Muhammad Fatir Asal Palembang untuk bersiap setelah Ananda Muhammad Rafif Al-Faruq. Baik, silakan dipilih dulu soalnya. Tersedia soal nomor 1, nomor 3, nomor 4, 6, 7, dan 8. Silakan dipilih. Soal nomor 4. Baik. Soal nomor 4 untuk Ananda Muhammad Rafif Al-Faruq asal Subang.
Ya, sudah siap ya? Ananda Rafif. Ya. Wasil qala Allah Ta'ala wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Cukup? Itu soal yang pertama. Soal berikutnya yang kedua. Wasil qala Allah Ta'ala kalla innahu tazkirah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innahu tazkirah. Faman syaa'a dzakarah. Wa ma yazkuruna illa an yasha'a Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Cukup. Ananda Rafif. Soal yang ketiga dan yang terakhir, sebutkan ayat terakhir daripada surah Al-Haqqah. Afwan Ustaz, mohon diulang. Ya, soal yang ketiga dan yang terakhir, sebutkan ayat terakhir daripada surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Ayat terakhir Al-Haqqah ya, Ananda Rafif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya, cukup, hasbuk. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik untuk Ananda Muhammad Rafif Al-Faruq yang telah menjawab 3 soal yang ditanyakan oleh Dewan Juri. Untuk selanjutnya, silakan komentar dari Al-Ustadz Sofwan atas penampilan Ananda Rafif Al-Faruq. Oke, baik, Masya Allah, Alhamdulillah sudah cukup bagus untuk Ananda Muhammad Rafif. Cuman tadi ada miss di surah Al-Qiyamah ya, di ayat 10, langsung loncat di ayat 13. Harusnya dibaca yaqulul insanu yawma idzin ainal mafad. Langsung di ayat langsung Ananda baca di ayat yang ke-13 ya. Yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Mungkin itu saja.
Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Sofwan hafizahullah ta'ala. Untuk komentar dari Ustaz Uca atau Ustaz Syarif, barangkali ada yang ingin dikomentari atas penampilan Ananda Muhammad Rafif tadi. Ya, mungkin sedikit Gus. Dari Ustaz Uca terlebih dahulu, silakan. Baik, Masya Allah ya. Ada Muhammad Rafiq, luar biasa ya. Hanya koreksiannya di hukum mad tentang mad asli maupun mad tabi'i. Kalau mad far'i itu kan di sini bagus. Seperti di mad yang mengucapkannya atau membacanya 2 harokat. Pertama, ida tutla. Di ayat 13 ya. Ida kepanjangan cukup dengan mengayunkan ida tutla. Ida tutla. Kemudian di ayat 26 wa fi 2 harokat saja, wa fi dzalika, wa fi dzalik, wa fi 2 juga. Kemudian tentang sya, makharijul hurufnya, sya itu di tengah lidah, kemudian ngangkat ke langit-langit, ada 3 huruf di situ, sya, iya, dan jim atau jim. Sya, iya, dan jim. Kemudian sifatnya sya itu at-tafashi, jadi anginnya itu dorongan suaranya banyak, anginnya itu banyak. Desisnya, at-tafashi, desisnya itu banyak. Sya, ainai yashrabu, ainai yashrabu. Mungkin itu aja untuk Anda Muhammad Rafiq ya, Al-Faruqi. Insyaallah ta'ala ahsan, barakallahu fiik. Insyaallah, terima kasih kepada Al-Ustaz Uca Sunaria As-Sundawi atas masukan yang telah disampaikan kepada Ananda Muhammad Rafiq Al-Faruq dan juga bisa menjadi masukan untuk para peserta yang lainnya. Kemudian dari Ustadz Syarif, ada komentar yang ingin disampaikan? Ya, sedikit mungkin mengenai yang lain juga ya. Dikata illiyun ya, misalkan illiyun. Hati-hati, di sana ada hukum namanya hukum anabr. Anabr itu bahasa sederhananya hentakan suaranya. Hentakan suaranya. Maka nanti teman-teman sekalian kalau dapetin di antaranya ya sama waw bertasydid, maka wajib di sana untuk dihentakan. Karena karakter ya sama waw sangat lemah, maka dibutuhkan hentakan untuk menunjukkan adanya tasydid di sana. Dan itu mungkin salah satu di antara 5 macam anabr. Ya dikata di yuna. Hanya saja hati-hati jangan sampai ianya ini menjadi syiddah. Jadi gimana bunyinya di yun. Jadi seakan-akan terpotong di sana. Li yun tidak tepat atau li yun juga nggak tepat. Li yun agak sedikit dialunkan. Nah, mungkin itu sedikit. Nah, barakallahu. Baik, jazakumullahu khairan atas masukan yang telah disampaikan oleh asatidzah Dewan Juri semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi masukan untuk Ananda Muhammad Rafiq Al-Faruq secara khusus dan umumnya kepada para peserta semuanya. Baik, kita langsung saja ke peserta berikutnya, kepada Ananda Muhammad Fatir asal Palembang untuk bersiap-siap dan akan dilanjutkan oleh Ananda Muhammad Fatih Saiful Hisham asal Batam. Assalamualaikum. Silakan untuk Ananda Muhammad Fatih untuk bisa memilih soalnya terlebih dahulu. Tersisa nomor 1, Fatir Ustaz. 6, 7, dan 8. 1, 3, 6, 7, dan 8. 3 Ustaz. Nomor berapa? 3. 3, baik. Soal nomor 3 untuk Ananda Muhammad Fatir asal Palembang. Pada Al-Ustaz Syarif Allah Ta'ala untuk membacakan soalnya.
Allah. Sudah siap ya, Fatir? Wasil qala Allah Ta'ala. Tiga ya, soal ketiga. Ya. An kana dha malin wa banin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Suaranya putus-putus. أن كان ذا مال وبنين. Mohon maaf, ditutup. matanya ditutup dulu. Oh ya. Lupa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب. Ya, cukup ya. Itu soal yang pertama. Soal berikutnya, soal yang kedua. Wasil qala Allah Ta'ala kalla innaha tadhkirah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم. Mungkin bisa diulangi, Ananda Fatir. Kalla inna tadhkirah. كلا إنها تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء ذكر فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Ya, mungkin terakhir sekali lagi, mungkin kalau ini ada kira sekali lagi. Kalau maksud berarti lanjutkan itu. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. Ya, cukup ya, Fatir ya. Ya, mungkin itu soal yang kedua. Soal yang terakhir, sebutkan ayat terakhir daripada surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي Cukup, barakallahu fiikum. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik untuk Ananda Muhammad Fatir asal Palembang. Baik, untuk selanjutnya komentar dari Dewan Juri Al-Ustadz Safwan, falyatafaddal mashkura. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah sudah cukup bagus untuk Anda Muhammad Fatir Asal. Untuk soal kedua tadi memang ada yang mirip, cuman di surah Al-Muddathir di sana innahu, kalla innahu, sedangkan di surah Abasa kalla innaha. Baik, nanti diperhatikan lagi untuk Ananda. Barakallah. Syukran Ustaz. Insyaallah, jazakallahu khairan atas koreksian dan masukannya. Baik, untuk selanjutnya dari Al-Ustadz Uca atau dari Ustadz Syarif, ada komentar yang ingin disampaikan? Ya, baik.
untuk Ananda Fatir ya. Ya. Perhatikan karena ini sangat penting sekali, yaitu mengenai itmamul harokat, penyempurnaan harokat, terutama di harokat fathah untuk Ananda Fatir. Jadi kebukannya tidak proporsional, tidak sempurna, masih sangat sempit sekali. Maka jadinya bukan fathah Fatir, jadinya itu tashil. Kalau kita bukannya nggak proporsional, nggak sempurna, bunyinya seperti tashil. Tashil itu membaca pertengahan, misalkan fathah nih, membaca pertengahan antara harokat fathah sama alif, bukan a, bukan pertengahannya ini. Kenapa? Karena cara buka kita ketika pengucapan harokat fathah kurang sempurna, masih sangat tipis sekali, maka sangat sempit sekali apanya salahnya. Misalkan na inna ya, itu jadinya tashil, bukan tahqiq untuk riwayat Hafiz An Asim ya. Perhatikan di harokat fathah terutama Fatir dibuka sedikit pengucapannya. Nah, barakallah. Baik, jazakallahu khairan atas masukannya untuk Ananda Fatir, dan bisa dan dipraktekkan juga oleh semua peserta. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan dari Dewan Juri? Baik, cukup? Ya. Baik, kita lanjut menuju peserta berikutnya kepada Ananda Muhammad Fatih Saiful Hisham untuk bersiap-siap, dan dilanjutkan kepada Ananda Muhammad Zafir Gibran asal Palembang. Silakan Muhammad Fatih Saiful Hisham untuk memilih terlebih dahulu nomor soalnya. Tersisa soal nomor 1, 6, 7, dan 8. Satu, 6, 7, dan 8. Soal nomor 1, Ustaz. Soal nomor 1, baik. Soal nomor 1 untuk Muhammad Fatih Saiful Hisham asal Batam. Baik, Muhammad Fatih sudah siap? Insya Allah siap, Ustaz. Baik, ada Ustaz Sohwan, falyatafadhal masykura untuk membacakan soal. Insyaallah Ananda Fatih sudah siap ya? Insya Allah siap, Ustaz. Baik. Soal pertama, perhatikan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzim bibanih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yanji kalla innaha lagha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'i wal mahrum
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم. Oke, baik. Baik, soal berikutnya, soal kedua, perhatikan. Wa ma adraka ma 'illiyun. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum. Wa ma adraka ma 'illiyun. Tsumma ma wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum. Wa ma adraka ma 'illiyun. Yuk, gimana? Wa ma adraka ma 'illiyun. Oke, baik. Baik, silakan Ananda Fatih dibaca akhir surah Al-Jin. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin Masya Allah, Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, atas penampilan Ananda Muhammad Fatih Saiful Hisham. Untuk berikutnya komentar dari Al-Ustaz Syarif. Silakan. Ya, barakallahu fiik Ananda Fatih ya, asal Batam Fatih. Nah, ya benar. Tadi mungkin agak sedikit lupa ya pertanyaan yang kedua ya. Nanti silakan Ananda Fatih lihat di surah apa? Mutaffifin tadi ya, ayat 19 tadi nanti dilihat ya bagaimana bunyinya dan bagaimana Al-Mutaffifin ayat ke-19-nya. Itu yang pertama. Berikutnya Ananda Fatih mengenai mad arid disukun. Juga mungkin teman-teman yang lain mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun?
ketika huruf mad setelahnya huruf yang dimatikan, entah itu waqaf maupun karena sukun, ya. Nah itu mad arid disukun. Panjangnya pilihan nih 2, 4 atau 6. 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Pertanyaannya adalah mana yang lebih afdol? Kan seperti itu. Kalau kita dikasih pilihan, tentunya ada yang lebih afdol di antara pilihan ini. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang tawassut 4 harokat. Ya. Yang lebih afdol untuk mad arid 4 harokat. Kalau kita sudah pilih salah satu, misalkan oke lah, nggak apa-apa. Kita nggak milih yang afdol nih. Tadi si Fatih ambil yang 6 harokat. Saya dengerin yang bacaan yang pertama. Kalau sudah ambil yang 6, sama ratakan dengan ayat-ayat berikutnya juga 6 lagi, Fatih. Yang pertama bacaan sudah 6 harokat nih, mad aridnya. Berikutnya juga 6, berikutnya juga 6. Nggak boleh, yang pertama 6, berikutnya 4, atau mungkin turun lagi ke 2 harokat ya, Fatih. Berikutnya mungkin tebal tipis, Fatih mungkin ya ditambah lagi latihannya, tapi Masya Allah untuk umur-umuran antum-antum ini seperti dan teman-temannya Rafiq, Izafi dan teman-temannya lain, Masya Allah untuk tajwid, kelancaran Masya Allah. Ustaz sangat apresiasi. Kemudian di sifat lin. Sifat lin. Huruf lin itu apa? Ketika waw sama ya sukun sebelumnya fathah. Waw sama ya sukun sebelumnya fathah. Hati-hati di ya, misalkan ya sukun sebelumnya fathah. Hati-hati hindari suara bunyi wairu, misalkan wairu atau baitu jadinya ya. Usahakan berbunyi i, wair, misalkan baitu ya, untuk sifat lin. Berikutnya juga misalkan di waw sukun sebelumnya fathah nih, au, hindari apa ya, bunyi o, misalkan o, bunyi o. Usahakan ketika waw sukun yang menjadi huruf lin bunyinya u, au, misalkan khauf misalkan ya. Kemudian mungkin itu aja sih, nanti selebihnya mungkin dari ustadz-ustadz yang lain ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Semangat. Nah, Masya Allah. silakan. Jazakallahu khairan pada Ustaz Syarif atas masukan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya silakan dari dewan juri yang lain, barangkali ada komentar yang ingin disampaikan dari Ustadz Uca, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Anda Muhammad Fatih, luar biasa. Dari Batam ya. Koreksiannya ketika mim sukun itu masuk tetap ke al-khayshum. Apa itu khayshum? Ke rongga hidung. Contoh seperti mim sukun atau gunah-gunah yang lain. Salah satunya adalah khayshum, itu tempat mengeluarkan dengung. Ikhfa, nun guna, mim guna, termasuk mim sukun. Ini tetap harus menahan di al-khayshum. Contoh di surat Al-Ma'arij yang pertama, yang ayat 11 tadi. Nahum yubassarunahum, itu belum masuk. Yubassarunahum, belum. Yubassarunahum, nahum, harus terasa di rongga hidung. Itu namanya al-khayshum. Yubassarunahum, alirkan saja, tapi jangan ditahan. Nahum, nah itu ditahan. Baik. Jadi mengalir ke rongga hidung yang disebut al-khayshum. Kemudian tentang musyaddad ghair gunnah. Setiap huruf yang bertasydid itu musyaddad ghairul gunnah. Ada musyaddad gunnah musyaddadah, nun dan mim bertasydid. Ini sebaliknya, musyaddad ghairul gunnah. Hurufnya selain nun bertasydid, mim nun dan mim bertasydid. Nah, ini harus ada sifatnya nabar atau ditahan ya. Contoh seperti kalla, bukan kalla, 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 kalla. Illal musallin, musallin,
belum gregetnya belum ada, nabernya belum ada. Jadi kuatkan tenaganya untuk musyaddad ghairul gunnah. Kalla illa, kalla di sini, kalla innaha ladha illal musallin, illal musallin. Baik, itu aja untuk anda Muhammad Fatih. Jadi mim sukun masukkan ke rongga hidung al khaisum, kemudian musyaddad ghairul gunnah. Masya Allah, asifah barakallahu fiik untuk anda Muhammad Fatih. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran atas masukan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kemudian diamalkan di saat-saat berikutnya. Baik, menuju peserta terakhir kepada Ananda Muhammad Zafir Gibran asal Palembang agar bersiap-siap. Silakan untuk Ananda bisa memilih soal terlebih dahulu, tersisa soal nomor 6, 7, dan 8. Silakan dipilih salah satunya. Nomor 8 Ustadz. Baik, soal nomor 8 untuk Ananda Muhammad Zafir Gibran asal Palembang. Ananda Muhammad Zafrin Gibran, apakah sudah siap? Semua siap Ustadz. Semua siap, baik kepada Ustaz Sofwan untuk dapat membacakan soalnya. Falyatafadhal mashkur. Baik. Soal pertama, perhatikan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa Ananda Zafir, bisa diulangi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gitu masuknya salah sih. Kan dia nggak tahu apa yang maksud. A'tainakal kautsar. Yang Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Soal berikutnya, soal kedua. Wa ma la tubsirun. Wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tazakkarun. Tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'aghadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila
Cukup. Insyaallah. Soal berikutnya, soal terakhir, perhatikan. Silakan Ananda Zafir dibaca akhir surah Al-Mursalat. فبأي حديث بعده يؤمنون. Iya, harus stop live. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum apa? Amma yatasaalun. Coba nanti posisinya pas udah tahu. Anil naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Baik, cukup. Insyaallah. Barakallahu fiik. Allahul azim. Barakallahu fiik untuk Ananda Muhammad Zafir Gifran asal Palembang. Untuk selanjutnya komentar dari Al-Ustadz Syarif. Falyatafaddal mashkura. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Ananda Zafir ya. Sekali lagi untuk seumuran Zafir dan teman-temannya, untuk dari segi irama, segi makhraj, menurut Ustaz sudah sangat-sangat bagus. Cuma memang ada yang memang perlu dilatih kembali untuk Zafir dan teman-temannya. Mungkin Ustaz punya beberapa poin yang perlu disampaikan juga buat yang lainnya, perhatian ya. Tadi di Al-Ma'un mulai dengan apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi teman-teman, ketika di pertengahan surat ya, di pertengahan surat dilihat kira-kira ayat ini bahas apa. Demikian. Bahas apa yang dibahas di ayat ini? Kira-kira pembahasan apa? Ternyata kan di sini kan tentang orang-orang yang pendusta agama. Kemudian disebutkan ciri-cirinya, disebutkan setelahnya. Makanya memang dimakruhkan di ayat seperti ini untuk dibantu dengan apa? Dengan basmalah. Basmalah menunjukkan kemuliaan, menunjukkan pujian kepada Allah. Masa digandengkan dengan ya celaan untuk orang-orang yang seperti ini. Maka tidak elok, tidak etis ketika lafal basmalah dikaitkan dengan ayat-ayat seperti ini. Ta'awudz ketika memang dia di awal mula bacaan, ta'awudz langsung baca ayat tersebut. Cukup. Itu ya. Kemudian pembahasan yang mungkin biasanya dulu atau mungkin wallah alam sekarang, biasanya dulu kita kalau di pertengahan surat dari surah Duha sampai An-Nas itu ada takbir, bener nggak? Misalkan nih dari ayat wa yamna'un al-ma'un, setelahnya apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasanya seperti itu. Takbir baru setelah itu basmalah, baru dibaca setelahnya surah setelahnya Al-Kautsar misalnya. Dan ini mungkin di kampung Ustaz masih ada seperti ini. Di pertengahan antara Duha sampai An-Nas. Pertengahannya, tiap-tiap pertengahan surat ada takbir. Nah, kita mau mengomentari mungkin sedikit maklumat yang mengenai hal ini. Teman-teman sekalian, bahwasanya di riwayat Hafiz yang biasa kita baca, Hafiz An-Nasib, Tariq Satibiyah, tidak ada penggunaan takbir di pertengahan atau jeda tiap-tiap surat antara 2 sampai An-Nas. Tidak ada takbir khusus. Walaupun takbir umum nggak apa-apa, tapi ketika mengkhususkan antara 2 sampai An-Nas harus ada takbir di pertengahan ayat atau di pertengahan surat antara 2 surat, maka ini yang tidak tepat. Hafiz An-Nasim tidak ada. Ya, Hafiz An-Nasim tidak ada. Kalau toh mau baca dengan Ibnu Katsir. Baca dengan Ibnu Katsir, baru di sana ada takbir untuk jeda antar 2 surat. Ada yang mengatakan dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas ada tuh jeda antar ayat atau antar surat ini penggunaan takbir khusus ya. Nah, itu ya mengenai takbir. Berikutnya mungkin penyakit mayoritas penyakit orang Indonesia, masyarakat kita masih banyak yang menggunakan yang memang huruf bukan gunnah, mengkhaisumkan yang memang bukan khaisum, memasukkan hidung. Mungkin tujuannya niat hati pengen suaranya baik atau indah bahasanya mungkin. Oke, kita katakan gunnah itu memang ciri atau mungkin cara biar tilawah kita itu indah. Akan tapi hati-hati
ingat hati-hati banget, jangan sampai memasukkan huruf-huruf yang memang bukan huruf faisub, bukan huruf hidung, bukan huruf guna. Huruf guna cuma 2, mim sama nun saja, selain itu tidak boleh. Ya. Berikutnya mungkin tebal tipisnya dilatih lagi, Zafi, misalkan qasdi, misalkan taqwala, hati-hati tanya jangan tertulis misalkan. Kemudian harokat disempurnakan lagi, kemudian di sifat beberapa sifat, kemudian dikata istaghfir, hati-hati hanya masih ada sifat ha, kita kasih haknya harfuha, huruf ha harus disempurnakan. Kemudian di huruf ain, hati-hati jangan sampai seperti hamzah dia agak sedikit pecah, na'bud, misalkan. Nah, mungkin itu sedikit dari Ustaz ya, barakallah. Tapi masya Allah, semangat. Nah, barakallah. Jazakallahu khairan pada Ustaz Syarif atas masukannya yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semuanya. Kemudian dari Dewan Juri yang lain, barangkali ada komentar yang ingin disampaikan, silakan dari Ustaz Uca. Masya Allah, Anda Muhammad Japir Gibran ya dari Palembang. Barakallahu fiik, Anda Masya Allah luar biasa, suaranya sangat indah. Ada sedikit Ustadz koreksi ya tentang ini di tawalud ini memang harus diperhatikan. Tawalud itu yang tidak mantul jadi mantul. Ketika Anda menemukan huruf-huruf qalqalah, utbun jadid atau baju di toko, kopto bajimdal, itu antum harus memantulkannya. Anda dan lain sebagainya yang lainnya harus memantulkannya. Tapi ketika di huruf-huruf yang lain seperti idhar, umpamanya yang huruf halak, man aman. Di sini di pelan-pelan. Bismi, bukan bismi tapi bismi. Sin itu adalah di ujung lidah bagian bawah nempel ke gigi seri yang bagian bawah. Sin, sode sama zai. Tipis. Sin, bis. Fasabbih, bism tapi bismi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bukan fasabbih bismi, bism, jangan bism, tapi bismi. Baik. Mungkin itu aja koreksiannya. Yang lain luar biasa. Alhamdulillah, barakallahu fiik untuk ada Muhammad Japir Gibran. Insyaallah ta'ala. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada para dewan juri yang telah memberi masukan kepada Ananda semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa dengan baik mikrofonnya untuk perbaikan bacaan Ananda semuanya secara khusus dan juga para pemirsa semua yang menyimak mendapatkan ilmu dari apa yang telah disampaikan. Afan mikrofonnya, Ustaz. Ustaz mikrofonnya apa? Baik, alhamdulillah. Dan jazakumullahu khairan kepada para asatid Dewan Juri semua yang telah menyampaikan koreksiannya. Mudah-mudahan untuk Ananda semua bisa menyimak, memperhatikan dan kemudian mengamalkan dari apa yang telah disampaikan sehingga nanti bacaan para peserta semua yang mengikuti musabaqah ini khusus di 6 besar bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu juga untuk para pemirsa yang menyimak dan mendengarkan komentar yang telah disampaikan, mudah-mudahan ilmu yang didapat juga bermanfaat. Baik para peserta semua, Abi, Umi, dan para pemirsa yang menyaksikan melalui live YouTube, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Semua peserta dari peserta pertama sampai peserta ke-6 sudah tampil semuanya. Terima kasih semuanya atas perhatian. Dan perlu diinformasikan, insya Allah pengumuman hasil babak grand final MHQ Online 2021 yang diselenggarakan oleh Tahfidz Center Ummu Abu Zar Al Ghifari ini
akan diumumkan insya Allah pada hari Senin tanggal 12 April 2021. Mohon bersabar untuk menunggu dan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk kita semuanya. Baik, sesaat lagi kita akan tutup acara ini. Mohon nanti setelah acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk seluruh peserta secara khusus agar tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alizar mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.